Baik, bertemu lagi dengan Pak Apri Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang variabel acak discrete matematika peminatan kelas 12. Ini adalah materi yang paling dasar daripada distribusi binomial ya di semester 2. Baik, langsung saja, apa itu variabel acak discrete? Variabel acak discrete itu diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, sehingga nilainya berupa bilangan bulat. Jadi bukan pecahan, bukan bilangan negatif. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita lihat contoh soal berikut. Kita akan menuliskan distribusi nilai variabel acak dari 4 koin yang dilambungkan bersama-sama dengan X menyatakan banyaknya angka yang muncul. Nah, maka X ini bisa 0, 1, 2, 3, 4. Loh, kok bisa seperti itu? Berarti kan titik sampelnya. Misalkan yang pertama kita lihat untuk yang GGGG. Ini artinya keempat koin ini muncul gambar semuanya. Adakah angka yang muncul pada GGGG? Kan tidak ada. Maka di sini nilainya adalah 0. Sehingga banyaknya anggota cuma 1, yaitu GGGG. Untuk yang kedua, perhatikan di sini ada AGGG, GAGG, GGAG, dan GGGA. Lihat berapa berapa angka yang ada pada titik sampel ini. Angkanya hanya ada 1. Maka di sini nilainya adalah 1 dan banyaknya anggota ada 4. 4 dari mana, Pak? 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga untuk nilainya yang 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau semuanya kalian jumlahkan, nanti hasilnya adalah 16. Nah, jadi sesuai dengan dulu pernah kalian pelajari di SMP, misalkan ada koin itu kan ada angka dan ada gambar, berarti ada 2, yaitu angka dan gambar. Kalau koinnya ada 1, maka banyaknya ruang sampel adalah 2 pangkat 1. Kalau koinnya ada 2, maka banyaknya ruang sampel ada 2 pangkat 2. Kalau koinnya ada 4, maka banyaknya ruang sampel ada 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 16. Hati-hati, ingat-ingat lagi materi SMP ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian dari tabel itu kita bisa membuat distribusi peluang dari masing-masing nilai variabel acak discrete. Jadi kita menggunakan contoh soal yang sama ya, yaitu 4 koin yang dilambungkan bersama-sama. Nah, ini tabel yang tadi. Nah, ini adalah distribusi peluang variabel acak discrete. X-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. 5 enggak ada, Pak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Ingat, koinnya ada 4. Jadi maksimal angka yang muncul yaitu ada 4. Jadi nggak mungkin 5. Oke, jadi X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian P itu artinya adalah peluang, X itu adalah variabel acaknya, yaitu menyatakan jumlah angka yang muncul, dan X adalah nilainya. Misal X sama dengan 1, maka angka yang muncul adalah 1, yaitu A, GGG, GAGG, GGAG, dan GGGA. Ada berapa? Ada 4 ruang sampel. Maka peluangnya adalah 4 per total semuanya, yaitu 16. Begitu. Untuk yang 0, nah lihat, 0 itu adalah GGGG. Banyaknya anggota 1, banyaknya ruang sampel ada 16. Maka peluangnya adalah 1 per 16. Untuk X sama dengan 1, cari yang A-nya hanya 1 aja, yaitu AGGG, GAGG, GGAG, dan GGGA. Maka ada 4 anggota ruang sampel, sehingga peluangnya adalah 4 per banyaknya ruang sampel keseluruhan adalah 16. Atau kalian boleh sederhanakan menjadi 1 per 4. Begitu juga untuk yang X sama dengan 2, yaitu AAGG, AGAG, AGGA, GAGA, dan GAAG, lalu GGA. Ada yang ngedobelan? Tidak ya. Nah, artinya betul. Total banyaknya anggota ada 6. Maka peluangnya adalah 6 per
16 untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 4, nah perhatikan, ini selalu simetris Mas Mbak. Lihat, dari 0, 1, 2 yaitu 1, 4, 6. Maka 3 dan 4 kembali lagi 4 per 16 dan 1 per 16. Seperti itu. Dan untuk mengecek hasilnya, kalian pastikan jumlahnya di sini selalu 1. Ingat, peluang itu maksimal adalah 1 dan minimal adalah 0. Kalau dinyatakan dalam 0, peluang suatu kejadian adalah 0. Itu adalah sebuah kemustahilan gitu ya. Jadi nggak mungkin terjadi. Misal peluang Persis Solo menang melawan AC Milan itu adalah 0. Artinya Persis Solo tidak akan mungkin menang melawan AC Milan. Buat Pak Sopati jangan tersinggung, ini hanya contoh saja. Atau peluang Persis Solo mengalahkan Manchester United adalah 1, seperti itu. Artinya peluang Persis Solo itu menang itu adalah sebuah keniscayaan atau kepastian, seperti itu. Jadi pasti Persis Solo menang melawan Manchester United, seperti itu. Nah, jadi itu adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Sekali lagi, ini kalau dijumlahkan semuanya harusnya hasilnya adalah 1. Coba kita cek. 1 tambah 4 5, tambah 6 adalah 11, tambah 4 15, tambah 1 16. 16 per 16 sama dengan 1. Oke, betul ya. Dan kita lihat dari tabel distribusi peluang variabel acak ini, seandainya pembuat soal ingin menanyakan PX lebih dari 2. Nah, kalian harus paham tentang notasi ketidaksamaan. Artinya PX sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4. Loh Pak, X sama dengan 5 nggak ada? Tidak, karena maksimal adalah 4. Pak, X sama dengan 1 tidak ada? Nggak ada, karena ini adalah X lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti berapa? 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena di sini maksimal adalah 4, maka kita hanya berhenti di PX sama dengan 4 saja ya. Jadi PX sama dengan 3 dari tabel kita bisa mendapatkan 4 per 16, dan PX sama dengan 4 kita bisa mendapatkan 1 per 16. Jadi jawabannya adalah 5 per 16. Kemudian apabila yang ditanyakan adalah PX kurang dari sama dengan 2, ya hati-hati ada sama dengannya, maka di sini kita jabarkan menjadi PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, dan PX sama dengan 2. Jumlahkan semuanya berdasarkan tabel kita dapat 1 per 16, 4 per 16, dan 6 per 16. Sehingga jawabannya adalah 11 per 16. Yang terakhir, apabila ada notasi seperti ini, ingat, ini nggak ada sama dengannya, artinya 1 tidak masuk. Sedangkan ini ada sama dengannya, artinya 3 masuk. Jadi P1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 adalah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Maka sama dengan 6 per 16 ditambah dengan PX sama dengan 3, yaitu 4 per 16. Totalnya adalah 10 per 16 atau 5 per 8. Baik, itu saja yang bisa Pak Apri jelaskan, dan untuk memantapkan diri kalian, coba dikerjakan satu soal ini. Kalau kalian bisa, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar, nanti akan kita koreksi. Dan selamat menyaksikan, selamat belajar, selamat berlatih. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel Pak Apri. Terima kasih semuanya.